Pak, mohon izin kita mau ngobrol sebentar ya Pak. Ya. Karena menurut saya kisah hidup Bapak ini cukup unik dan banyak perjuangan lah. Yang Bapak pernah cerita ke saya bahwa Bapak ditinggalkan oleh istri Pak ya. Mohon izin kalau boleh tahu, kalau boleh sharing, hal apa yang membuat Bapak ditinggalkan oleh istri Pak? Silakan. Kalau saya melihat bahwa saya sendiri, kan sekarang saya stroke ya. Saya stroke mungkin ya istilahnya mungkin secara ekonomi juga berubah. Meskipun setelah saya stroke saya punya toko, tapi kan semakin lama semakin hari anak-anak juga semakin lama butuh biaya yang cukup besar, paling itu. Yang kedua ya mungkin karena saya tidak bisa apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan waktu itu, mungkin seperti itu. Dari kata-katanya juga kok seperti ini, apa saya harus seperti ini terus. Saya ingin ibaratnya ingin seperti dulu lagi untuk kamu bisa sembuh, tapi kenyataannya stroke kan tidak bisa, saya bilang gitu waktu itu. Kalau boleh tahu Bapak sudah mengalami stroke ini sudah berapa lama? Saya stroke tahun 2011 bulan 3 saya masuk rumah sakit. Jadi maksudnya beliau itu sudah mendampingi Bapak cukup lama dan beliau akhirnya tanda petik menyerah gitu Pak ya? Iya, iya. Tadi soalnya ada kata-kata bahwa kok nggak sembuh, kapan sembuh gitu ya Pak Iya, ya? Oh. intinya seperti itu. Berarti sekarang sudah resmi berpisah ya Pak? Sudah tahun 2019. Mohon maaf sebelumnya, awal-awal ketika berpisah apakah maaf terpukul sekali atau gimana Pak? Atau biasa saja? Pasti ya. Pasti saya terpukul, kenapa ini terjadi pada diri saya gitu loh. Padahal saya ibaratnya saya sudah melakukan yang terbaik bagi diri saya sama keluarga. Tapi kenyataan seperti ini, kayak Tuhan itu tidak adil sama saya waktu itu. Di saat itu waktu Bapak terpuruk ada nggak seseorang yang menyokong, menopang, menyemangati Bapak, ada nggak Pak? Ada. Itu dari pihak keluarga saya, kayak adik-adik saya, orang tua saya. Waktu itu dia support sama saya. Dan kata-katanya itu bahasa Jawa ya, waktu itu ya. Iki dudu omahmu. Kowe muni kono wae. Iki omahe Mbah, karena saya ikut orang tua nih, orang mertua saya gitu. Kamu pulang sana. Ini bukan rumahmu. Ini rumahnya ibunya. Pak jujur makin kesini sering berjalannya waktu pasca perpisahan, Bapak merasa gimana grafik ketegarannya? Makin kesini makin lumayan ikhlas, sudah lebih tegar atau masih bergejolak kadang masih galau, gimana Pak? Masih naik turun, masih. Kadang kalau ingat gitu emosi. Emosi. Kemudian saya punya toko ya, toko kecil gitu di belakang rumah. Itu saya buka sampai malam, sampai jam 12. Ya mungkin karena pelarian juga sih. Biar saya bisa tidur. Kalau itu kan ada wifi juga. Dengan wifi tak buka, tak gratiskan. Orang-orang ngumpul sama saya. Bisa cerita, bisa, terutama saya yang anak-anak muda itu kan, mereka nggak pernah menanyakan masalah saya apa. Yang penting dia happy. Akhirnya saya melihat mereka bahagia, saya pun ikut juga. Cuma itu kayak pelarian gitu. Ketika saya tidur nyenyak, kadang teringat, wah betapa sakitnya hati waktu itu gitu. Akhirnya ketemu Pak Dede lagi itu. Ya. Bagaimana sih Pak Bapak menyikapi semua ini? Artinya apa harapan Bapak ke depan? Pengennya gimana? Masih ada harapan-harapan apa nggak Pak terhadap beliau? Apakah masih ingin memperjuangkan atau ya sudahlah ikhlasin saja? Saya sih masih berharap ya, karena itu kan berkaitan dengan anak-anak juga. Secara psikologis kan anak-anak pasti terpukul juga sih. Seandainya Tuhan mengizinkan kami bisa bersatu, ya bersatu. Untuk anak-anak. Demi kebahagiaan mereka. Semenjak berpisah itu, apakah Bapak diizinkan ketemu anak? Yang terakhir, enggak. Karena dia pergi dari rumah itu. Jadi gini, saya pulang. Tapi dia malah pergi bersama ngajak anak-anak. Berarti kan dia nggak mau saya ketemu dia, ketemu mereka. Ya.
Kami turut berempati atas keadaan ini. Kami doakan semoga Pak Wahyu diberikan kekuatan ya Pak ya. Amin. Semoga Bapak cepat sembuh, sehat kembali dan diberikan keadilan oleh Tuhan. Semoga Bapak diberikan kekuatan. Ya. Terima kasih. Kira-kira ada nggak pesan-pesan apa mungkin? Kalau istri menghadapi suami yang sedang sakit kayak saya, mungkin itu ujian mereka. Yang seperti yang Bapak bilang bahwa ujian yang diberikan bukan melalui orang lain, tapi biasanya orang dalam untuk ketapan mereka. Tapi kalau mereka nggak mau, mungkin juga ada ujian yang lain. Karena ada orang bilang kalau merawat orang sakit itu berkahnya tinggi, berkahnya banyak. Ya saya mohon seperti itu bagi mereka itu. Baik. Terima kasih Pak ya. Semoga Bapak segera menemukan kebahagiaan. Amin. Ya. Bapak orang baik, kami semua turut mendoakan Bapak berjumpa kebahagiaan, keadilan dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak ya, sampai jumpa. Matur nuwun, sampai jumpa.